Pemirsa, sopir truk angkutan barang mengeluhkan kenaikan harga BBM bersubsidi karena harga BBM ini berimbas ke biaya operasional. Kenaikan harga BBM tak hanya berimbas terhadap kenaikan harga kebutuhan pokok, namun juga dirasakan para sopir truk angkutan barang. Para sopir angkutan barang mengeluhkan tingginya harga BBM dan sangat berdampak pada operasionalnya sebagai sopir truk. Sementara untuk penumpang masih sangat sepi sehingga dengan kenaikan BBM ini akan sangat menyulitkan bagi para sopir truk barang dengan naiknya biaya akomodasi. Masalah BBM kan terlalu mahal, kemudian penumpang Pak kurang gitu. Sedangkan muatan kurang, kos-kosan pun kurang. Berat berarti Pak ya? Iya berat, terlalu berat. Ya. Harapannya seperti apa Pak? Apa yang kita terbiasa sudah ya. Karena nanti sistemnya akan ada jatah setiap hari. Ini kan pakai kan harus daftar kan? Iya iya. Agak sulit. Dari aktivitas Bapak yang suka nyebrang. Ya kita kecewa ya. Kecewa Pak ya? Soalnya kan kalau naik gitu kita. Oh gitu. Kalau BBM naik ya kita nggak dapat apa-apa. Oh gitu. Berarti habis untuk beli BBM? Iya. Operasionalnya Pak ya? Sementara itu, pengelola SPBU menegaskan pihaknya telah melakukan pengecekan dan pencatatan nomor plat kepada setiap kendaraan bermotor yang melakukan pengisian bahan bakar dengan scan berkode. Daftarkan kendaraan yang mengisi itu, baik pertalite maupun solar itu akan mendapatkan barcode yang menentukan nanti verifikasinya dari kita. Kalau masyarakat yang tidak punya Android, tidak paham itu bagaimana perlakuannya nanti? Sebenarnya untuk sosialisasinya sudah jauh-jauh beberapa bulan yang lalu. Nah, untuk yang misalnya belum ada seperti Android, bisa kita daftarkan. Masing-masing SPBU semua punya stand atau booth pendaftaran, nanti bisa dibantu. Para sopir truk barang meminta pemerintah mengkaji ulang kenaikan harga BBM agar mereka tidak merugi. Dari Lombok Barat, Muzakir iNews memberitakan. Pasca menurunnya kasus PMK Pasar Hewan Masbage Lombok Timur kembali dibuka setelah hampir 5 bulan ditutup akibat wabah PMK. Bahkan para pedagang dan peternak menyerbu pasar hewan di hari pertama uji coba. Antrean panjang kendaraan pengangkut ternak terjadi di depan pintu masuk Pasar Hewan Masbage Lombok Timur. Para pedagang dan peternak menyerbu pasar hewan ini setelah hampir 5 bulan ditutup akibat PMK. Petugas memperketat pintu masuk pasar, satu persatu kendaraan disemprotkan cairan disinfektan untuk mengantisipasi penyebaran PMK sembari petugas terus memberikan himbauan. Sejumlah kendaraan pengangkut ternak terpaksa diminta putar balik karena tidak mengantongi surat keterangan kesehatan hewan dan diduga ternak yang dibawa dalam keadaan sakit. Ke pasar hewan sapi yang sehat supaya nanti kita tidak ada wabah lagi Pak ya. Kalau sekarang percobaan pasar ini dia lolos Pak, maka kita akan buka terus pasarnya. Nah ini kan percobaan kita perdana Pak. Jadi kita minta berdasarkan surat edaran Satuan Tugas Penyakit Mulut dan Kuku bahwa kita boleh buka pasar dengan syarat harus ada biosecurity Pak, ini penyemprotan, kalau bisa bannya disemprot, kemudian harus ada SKKH Pak, surat keterangan kesehatan hewan dari dokter hewan di kecamatan Pak, di puskesmas. Uji coba pembukaan pasar ini berlangsung 1 kali seminggu yang sebelumnya 3 kali. Petugas akan terus melakukan evaluasi hingga pasar kembali dibuka secara normal. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan. Bagi para penikmat olahraga selancar atau surfing, Pantai Surwangi Lombok Timur bisa menjadi pilihan karena memiliki ombak yang cukup menantang adrenalin Anda dan objek wisata pantai ini menjadi surga baru terutama bagi para peselancar. Inilah Pantai Suryawangi Lombok Timur. Letaknya di Kecamatan Labuhan Haji, Kelurahan Suryawangi sebelah selatan, hanya 6 km dari pusat kota kabupaten. Pantai ini membentang dari arah barat ke timur dengan pesona pantai yang masih alami. Objek rekreasi ini belum banyak dikenal wisatawan, tidak sepopuler destinasi serupa seperti Pantai Senggigi yang sudah mendunia.
Namun siapa sangka, pantai ini menyimpan potensi luar biasa terutama bagi para peselancar. Bagi para peselancar, ombak di pantai ini memiliki kelebihan tersendiri yang tak akan dijumpai di tempat lain. Gulungan ombaknya deras namun lembut dan panjang. Karena itu peselancar sangat menikmati berselancar di pantai ini. Saat ini banyak para penikmat selancar memilih menikmati ganasnya ombak Suryawangi. Mereka sebelumnya rata-rata menjadi pelatih maupun guide di sejumlah destinasi wisata di Pulau Lombok. Begitupun wisatawan asing sudah mulai membawa papan selancarnya ke pantai ini. Kondisi ombaknya lumayan bagus dan bisa beberapa kali sering kok kita datangan teman-teman dari luar Lombok Timur datang ke sini untuk bermain. Dan sangat besar season ombak besar pasti ada di sini. Pantai Suryawangi sudah mulai disentuh oleh pemerintah setempat. Mereka menata tempat ini dengan membangun berbagai infrastruktur sebagai daya dukung untuk menarik wisatawan. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di iNews NTB. Saya Vinka Andini pamit undur diri dan sampai jumpa.